Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi geografi terkait dengan pengetahuan dasar geografi. Ini adalah materi awal geografi di kelas 10. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian, simak video ini sampai akhir dan kerjakan tugas pada bagian akhir dari video ini nanti dan dikirim di Google Classroom Geografi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pengantar ilmu geografi atau pengetahuan dasar ilmu geografi. Pada hakikatnya geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Pada saat ini, geografi telah ditunjang dengan peralatan-peralatan seperti citra dan sistem informasi geografi. Dengan begitu, geografi sekarang dianggap sebagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam kajian berbagai bidang. Berikut isi materi yang perlu dipahami oleh peserta didik. Yang pertama, pengertian geografi, konsep dasar geografi, pendekatan dan penelitian geografi, prinsip-prinsip dalam geografi, aspek-aspek geografi, ilmu penunjang geografi, dan objek studi geografi. Pertama, pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi, grafi yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi dari segi bahasa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Berikut ini perbedaan perumusan definisi geografi dari beberapa ahli. Yang pertama dari Alexander, yang kedua dari Hartshorne, yang ketiga Yates, dan orang Indonesia yaitu Bintarto. Ada beberapa syarat atau karakteristik pengertian fakta geografis. Yang pertama, keadaan, sifat atau peristiwa itu benar-benar berlangsung. Yang kedua, kita mengetahui lokasi atau spesifikasi tempatnya. Yang ketiga, kita mengetahui waktu atau saat hal tersebut diamati. Pada prinsipnya, ruang lingkup kajian studi geografi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, atau sering disebut dengan pertanyaan 5W1H. Yang pertama, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, berapa? Yang keempat, mengapa? Yang kelima, bagaimana? Yang keenam, kapan? Dan yang ketujuh, siapa? Tentunya pertanyaan tersebut terkait dengan gejala geosfer atau sering disebut dengan fenomena geosfer. Yang kedua, konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. Yang pertama, konsep lokasi. Lokasi terbagi menjadi dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua, konsep jarak. Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk dijangkau pada suatu wilayah. Keempat, konsep morfologi. Perwujudan tampakan daratan muka bumi sebagai hasil tenaga eksogen dan endogen. Yang kelima, konsep aglomerasi, merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. 6. Konsep pola. Geografi mempelajari pola bentuk atau persebaran fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Antara satu wilayah dengan wilayah lain memiliki perbedaan dari segi nilai gunanya. Yang ketujuh, konsep diferensiasi areal. Antara satu wilayah dengan wilayah lain memiliki perbedaan. 9. Konsep interaksi interdependensi, yaitu peristiwa saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat yang satu dengan tempat yang lain. 10. Konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, ataupun kehidupan sosial. Berikut ini pendekatan penelitian geografi. 3 pendekatan utama atau tradisi geografi yang dipakai untuk mempelajari geografi. Yang pertama, tradisi keruangan. Yang kedua, tradisi studi wilayah. Yang ketiga, tradisi kajian hubungan manusia dengan alam. Berikutnya, 3 pendekatan untuk menemukan masalah geografi modern, khususnya geografi terpadu. Yang pertama, pendekatan keruangan. Kedua, pendekatan ekologi. Ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Berikut ini prinsip-prinsip dasar dalam geografi. Yang pertama, prinsip interrelasi. Prinsip ini merupakan suatu hubungan saling terkait antara ruang antara gejala satu dengan gejala yang lainnya. Yang kedua, prinsip deskripsi. Merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari yang disajikan dalam bentuk peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar. Ketiga, prinsip persebaran.
Suatu gejala tersebar tidak merata di permukaan bumi meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang keempat, prinsip korologi. Merupakan suatu gejala atau fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat. Selanjutnya adalah aspek-aspek geografi. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik terbagi menjadi dua, ada unsur proses dan unsur fisik. Yang kedua adalah aspek manusia. Keadaan manusia mengalami perubahan lebih cepat dan bersifat dinamis. Penggolongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya. 1. Geografi fisik. Yang kedua, geografi manusia. Yang ketiga, geografi regional. Selanjutnya, ilmu penunjang geografi, antara lain meteorologi, hidrografi, astronomi, sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, biologi, geologi. Dari segi teori lingkungan hidup, permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik atau lingkungan abiotik. Yang kedua, lingkungan biologi atau lingkungan biotik. Yang ketiga, lingkungan sosial. Selanjutnya, objek studi ilmu geografi. Pertama, kajian litosfer. Kedua, kajian hidrosfer. Ketiga, kajian atmosfer. Keempat, biosfer. Yang kelima, kajian antroposfer. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Dan berikut ini saya akan menampilkan profil pribadi saya.